Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntuh dalam Renungan Pagi ke 2290 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan firman-Mu agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan, tetap menjadi berkat, tetap menjadi jawaban bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Daniel pasal 3 ayat 8 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa situasi pada saat itu memang sedang ada dalam situasi yang gawat. Kita dapat melihat
dari orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan terus mengalami ujian di dalam kehidupan mereka. Ujian itu bisa melalui tantangan, persoalan, pergumulan. Ujian itulah yang menguji mereka. Apakah mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau justru meninggalkan Tuhan karena mereka tidak kuat lagi menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan mereka. Padahal itu ujian. Namanya ujian, kalau kita lolos ujian, maka kita akan naik level. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diuji dengan luar biasa. Dan hasil setelah mereka melewati permasalahan yang mereka hadapi itu, mereka naik kelas, saudara. Mereka semakin naik, dipromosikan Tuhan dengan luar biasa. Jadi kalau saudara, Tuhan izinkan mengalami satu ujian hidup dalam kehidupan saudara, sudah percayalah bahwa itulah cara Tuhan menguji kita. Kalau kita lolos uji, kita akan dipromosikan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang pertama, mereka hidup takut akan Tuhan. Amin. Mereka lebih memilih hidup takut akan Tuhan daripada takut kepada titah Raja Nebukadnezar. Kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar ini raja yang bertangan besi, raja yang sangat keras, ditakuti. Di mana-mana dia berkuasa, dia raja yang adik kuasa, yang kekuasaannya itu luar biasa dan ditakuti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali Raja Nebukadnezar ini membuat satu patung yang sangat luar biasa. Tingginya saja 60 hasta. Kalau kita satu hasta 45 cm dikali 60 berarti 27 meter tingginya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat petunjuk bahwa Raja Nebukadnezar ini membuat satu aturan. Kalau ada yang melanggar, maka mereka akan dibakar, saudara. Nah, aturannya, barang siapa mendengar bunyi sangkakala, bunyi-bunyian, baik itu dari seruling, kecapi, rebab, gambus, dan jenis bunyi-bunyian yang lain, pokoknya semua orang itu harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu. Barang siapa tidak sujud menyembah, mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya ada anak-anak Tuhan di Babel yang tidak turut menyembah. Mereka ini Daniel CS. Di sini dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka lebih memilih hidup takut akan Tuhan. Kenapa mereka tidak menyembah? Karena hukum kedua dari hukum Taurat itu kan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dipegang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga mereka tidak sujud menyembah kepada patung yang dibuat Nebukadnezar. Karena mereka lebih memilih hidup takut akan Tuhan. Yang mereka bisa bersujud, menyembah itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada patung buatan tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, bedanya kita menyembah Tuhan dan menyembah patung itu. Kalau Tuhan itu kan Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang pencipta langit dan bumi. Kalau patung buatan Nebukadnezar itu kan buatan tangan manusia. Buatan atau ciptaan dari manusia. Itu tidak layak disembah. Yang harus kita sujud dan kita sembah hanya kepada Allah yang benar. Allah yang disembah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hanya kepada Tuhan Yesus kita bersujud dan menyembah. Tidak ada kepada siapapun selain Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dapat melihat Nebukadnezar ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dia ditakuti. Semua orang sujud kepada patung yang dibuat Nebukadnezar. Tetapi ada anak-anak Tuhan di Babel yang tidak turut menyembah patung itu. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Tidak ikut-ikutan dengan orang mayoritas. Tidak turut menyembah patung itu. Karena mereka lebih memilih takut akan Tuhan. Ada berapa banyak orang yang lebih memilih takut kepada bosnya. Takut dipecat. Sehingga mengorbankan ibadah. Mereka meninggalkan Tuhan. Meninggalkan pelayanan. Mereka akhirnya apa? Sama seperti orang banyak ini. Sujud menyembah yang bukan Tuhan. Saudara, mari kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lebih memilih hidup takut akan Tuhan. Amin. Nah, saudara, orang-orang banyak itu. Mereka takut kepada Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka lebih memilih takut akan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara tidak beribadah, tidak ke gereja karena takut dipecat, takut tidak terima bonus di hari libur dan sebagainya, saudara, saya mau bilang saudara, sama seperti orang banyak itu yang turut menyembah patung. Tetapi yang saudara sembah, pekerjaan saudara, bos saudara, atau uang. Itu yang saudara sembah, sampai saudara tidak beribadah kepada Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara, pastikan kita lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang teguh. Amin. Ayat 17, ayat 18 di sana diterangkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka mendapat tawaran Raja Nebukadnezar berbelas kasih kepada mereka. Karena mereka berhasil menerjemahkan mimpi yang menjadi misteri dalam kehidupan Nebukadnezar. Bersama dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berhasil memecahkan rahasia mimpi Nebukadnezar. Sehingga mereka mendapat posisi jabatan. Raja terkesan dengan mereka. Sehingga kalau saudara membaca ayat 15, ayat 16 itu merupakan satu bujukan daripada Raja Nebukadnezar. Supaya sudahlah, kalian memang saya dengar tidak menyembah ketika bunyi-bunyian itu berbunyi. Kalian tidak sujud menyembah kepada patung yang raja buat. Tapi sekarang ketika bunyi-bunyian itu berbunyi, kalian harus sujud menyembah kepada patung itu. Tapi mereka tidak mau. Dan Raja Nebukadnezar sudah marah. Firman Tuhan dikatakan bahwa air mukanya berubah karena melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini begitu gigih. Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Nebukadnezar menawarkan kepada mereka, kalau kalian tidak menyembah, tidak ada satupun yang dapat menolong. Dewa manapun tidak akan dapat menolong kalian. Kalau saya sudah buang kalian ke dapur
api yang menyala itu. Nah, mereka berkata di ayat 17, ayat 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya dapat melihat dalam firman Tuhan ini Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang teguh. Kalaupun Tuhan tidak tolong, kami tidak akan sujud menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Itu luar biasa. Saudara, kalau saat ini saudara mungkin sudah berdoa, sudah rajin beribadah, tetapi saudara tidak mengalami mujizat yang saudara harapkan, saudara bisa sembuh dari sakit yang saudara alami, saudara bisa punya anak di tengah-tengah keluarga saudara, tapi sampai saat ini saudara belum mendapatkan jawaban dari doa-doa saudara, tapi saudara tetap percaya kepada Tuhan, itu saya bilang, itu iman yang teguh. Amin. Jangan hanya ketika saudara mengalami mujizat, saudara percaya, wow, Tuhan hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi ketika saudara tidak mengalami mujizat, saudara bersungut-sungut, marah, protes sama Tuhan, dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Orang yang percaya kepada Tuhan, mau terjadi mujizat ataupun tidak, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sudah bertahun-tahun saudara mungkin sudah berdoa, tetapi Tuhan belum jawab. Tapi sampai saat ini saudara masih tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau bilang, saudara orang hebat. Saudara memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Amin. Itu yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita. Amin. Memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara memiliki iman, percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh berkualitas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 21 sampai ayat 23 berkata begini. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu begitu setia kepada Tuhan. Amin. Walaupun tantangannya, mereka harus mati dibuang ke dalam api itu, mereka tidak berubah setia. Amin. Mereka tetap setia. Walaupun mereka sudah ada di ujung maut, tidak membuat hati mereka gentar, tidak membuat mereka tawar hati, tidak membuat mereka menyerah, tidak membuat mereka marah protes kepada Tuhan. Karena mereka sudah beriman, akhirnya mereka harus dibuang ke dalam api yang menyala-nyala itu. Saking panasnya, orang yang bawa buang mereka mati terbakar. Saking panasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan cari itu kan setia. Amin. Setialah. Saudara, kesetiaan kita itu diuji ketika ada tantangan, ketika ada penganiayaan. Jadi kalau saat ini saudara mengalami satu penganiayaan iman, saudara bersukacitalah. Kenapa? Karena
Di saat kita diuji itu, Tuhan sedang memurnikan kita. Amin. Tuhan melihat kesetiaan kita. Banyak orang kan berubah setia. Ketika mereka ikut Tuhan, terjun dalam pelayanan, tiba-tiba ada masalah datang menghantam mereka. Akhirnya apa saudara? Mereka goyah, berubah setia. Tapi anak-anak Tuhan, saudara dan saya, harus tetap setia apapun tantangan kita. Karena yang Tuhan cari orang-orang yang setia. Amin. Setialah. Jangan sampai saudara uang membuat saudara berubah setia. Jangan sampai saudara tergiur dengan tawaran-tawaran dunia, akhirnya saudara tidak setia. Setialah sampai Tuhan datang. Amin. Kita tetap setia kepada iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Orang-orang yang setia, mereka akan mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Saudara lihat, mereka mengalami mujizat. Mereka sudah dibuang ke dalam api yang menyala 7 kali lebih panas. Tapi saudara lihat, wow, luar biasa. Mereka tidak terjadi apa-apa. Sehelai rambut mereka tidak ada yang terbakar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita punya iman yang teguh, kita tetap setia ikut Tuhan. Oh haleluya, ada perlindungan, pemeliharaan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga tidak ada satu setan pun yang dapat ganggu kita. Kalau kita punya iman yang teguh, kita hidup takut akan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi jaminan kita. Tuhan yang akan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kita. Amin. Haleluya. Dalam situasi yang gawat itu, kita dapat melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Dalam situasi yang kelam, gelap, yang kacau, gawat, saudara tidak perlu takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Itu bukti kehadiran Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibuang ke dalam api yang begitu panas. Tapi penyertaan Tuhan sungguh nyata. Yang dibuang 3, yang dilihat Nebukadnezar 4 orang. Amin. Siapa yang satu? Yang satu adalah Tuhan yang turun tangan menemani 3 orang ini. Yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman yang teguh dan takut akan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di sana. Amin. Sehingga di dalam dapur api yang begitu panas, mereka tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak kepanasan, tidak. Tidak ada yang terbakar, tidak ada yang terluka. Haleluya, bukti penyertaan Tuhan. Bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan melakukan mujizat kepada mereka. Amin. Dan Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari dapur api yang menyala, yang begitu panasnya. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang punya iman yang teguh dan tetap setia kepada Tuhan. Mereka diselamatkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mengalami sama seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan melakukan mujizat luar biasa. Tuhan menyelamatkan mereka. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup takut akan Tuhan, punya iman yang teguh dan tetap setia. Biarlah ini juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah mereka, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.